Kembali lagi ke podcast Karisma di Forum Komunikasi Agronomis ini. Kita bisa sharing banyak hal seputar dunia pertanian, perkembangan teknologi, edukasi, dan berbagai isu pertanian. Menurut Bapak, jadi seberapa penting sebenarnya membangun kesehatan tanaman sejak awal, jadi sejak dini, sebagai bagian strategi budidaya yang lebih berkelanjutan? Dari Pak Yoyok dulu kayaknya. Ya kalau kita bicara mengenai tanaman dari kecil, kita juga mengibaratkan kalau kita punya anak kecil gitu aja. Jadi anak kecil kita itu kan kita rawat supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, juga diberikan gizi yang cukup, makanan yang seimbang, lalu juga perhatian. Ini yang mungkin lebih khusus itu di perhatian. Demikian juga kalau kita lihat dari tanaman, tanaman ini pun juga sama. Kapan kita akan memberikan dia makan, kapan saat kita berikan dia itu minum, kapan saat dia itu juga kita berikan perhatian. Pemberian hara atau pemberian makan itu bagaimana supaya lebih efisien dan efektif. Jadi tidak terkesan bahwa kita memberikan itu asal aja, oh ini pakai ini, nanti kasihkan ini. Nah ini kan menjadi suatu hal pemborosan. Jadi harus betul-betul detail ya Pak ya. Betul. Jadi seberapa banyak, ya, kapan gitu Pak ya. Iya. Memang kita kalau bahasanya Pak Yo tadi memang perhatiannya ini memang harus betul-betul apa ya? Lebih khusus. Lebih khusus ya, lebih detail ya, sehingga kita betul-betul harus tahu kebutuhan tanaman ini dari kecil itu apa begitu ya. Karena ini kan tanaman masih kecil, masih panjang waktu untuk ininya gitu. Jadi kalau kita sembrono nantinya itu wah kayak yo pas dia wis gubede lenger marono. Wah, ternyata di sini terlalu banyak pemberian berlebihan atau terlalu mikronya juga terlalu banyak sehingga itu menjadi racun. Kan juga bisa menjadi hal itu. Artinya, pertumbuhan dia akan terhambat. Iya. Berarti menurut saya, jadi artinya memang kita juga harus bisa memberikan edukasi juga ke petani Pak Heri ya. Jadi kalau teknik budidaya yang benar seperti apa? Karena saya kira dengan teknik budidaya yang benar, ya tentunya ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita merawat tanaman. Di awal tanaman pun, kalau kita mau nanam misalnya cabai kayak gini ya, yang sekarang lagi ngetren karena harganya mahal, ternyata nanamnya pun nggak mudah gitu sekarang ini. Itu sebelum nanam itu harusnya kita periksa tanahnya itu, misalkan pH-nya ini berapa sih gitu. Kalau misalkan pH-nya kurang tinggi ya waktu mau tanam, proses penggulutan itu harus dikasih dolomit misalkan. Atau bagaimana dengan kebutuhan bahan organik misalkan. Kalau misalkan pupuk kandang di sekitar sudah nggak ada misalkan, untuk efisien apa yang harus kita berikan bahan organiknya. Misalkan sekarang ini lagi ada yang namanya asam humat, itu kita kocor dengan asam humat praktis. Artinya petani sendiri sebenarnya harus mencari informasi. Jadi sebenarnya ada teknologi baru nih. Jadi inovasi-inovasi teknologi teknik bertani yang bisa memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Betul itu. Nah, jadi ya supaya produktivitas tanaman ini akan menjadi bisa maksimal seperti itu. Tinggi dari Inovasi teknologi budidaya yang dengan pemanfaatan bahan-bahan seperti asam amino, asam humat, terus kayak vitamin tadi disebutkan oleh Pak Yoyo tadi. Kalau anak kecil nih butuh suplemen, butuh yang lebih detail ya Pak ya. Jadi perhatian tadi yang dikatakan oleh Pak Yoyo tadi itu berupa bahan-bahan dengan
inovasi teknologi yang baru seperti itu ya. Apa sih peran dari bahan-bahan yang dimaksud tadi Pak Yoyo untuk mendukung produktivitas dari tanaman budidaya kita? Secara umum kalau kita membicarakan mengenai asam amino, asam humat, lalu juga mungkin ada juga potasium humat, ada asam sulfit ya. Ini semuanya mengacu kepada kendali pH. Ya kan? Jadi dalam hal ini memang rentan kebutuhan pada satu tanaman yang memang dia bisa tumbuh secara optimal itu adalah di pH 5 sampai 65 atau 7. Kondisi yang bisa hidup normal. Standar ya. Standarnya ya. Ya. Ini yang perlu kita ketahui bahwa rata-rata di Indonesia kebutuhan ini adalah antara 5,5 sampai 6,5. Ya. Itu yang optimal. Jadi kalau nanti pun kita harus membuat suatu formulasi, ya kita akan mencari formulasi yang efektif dan baik untuk tanaman. Nah, faktornya kita punya alat yang memang bisa untuk mengukur kandungan pH dalam tanah, baik dari sisi kelembaban, ya, lalu kebutuhan hara. Nah, ini nanti yang akan membuat kita menjadikan satu bentuk formulasi yang bagus dan diaplikasikan kepada tanaman, itu langsung memberikan efek yang signifikan. Jadi gini, kalau misalkan penambahan untuk lahan yang sekarang ini kayaknya butuhnya itu bahan organik ya. Bahan organik ini dari mana? Nah, salah satunya yang praktis itu dari potasium humat yang sekarang yang lagi ngetren ya. Jadi bukan hanya asam. Jadi kalau asam nanti cenderung untuk menurunkan pH. Jadi kalau ini potasium humat itu bisa menstabilkan pH, keadaan lahannya untuk penanaman ini akan lebih stabil, sehingga apapun yang dibutuhkan tanaman akan lebih bisa diterima tanpa ada penguapan apa pencucian seperti itu. Kalau asam amino Pak? Asam amino ini kan lebih ke biokatalisator ya. Dia itu membantu metabolisme mulai awal, jadi mulai tanaman lebih masih kecil sampai produksi itu tetap harus dibutuhkan untuk menstimulasi penyerapan hara dari bawah ke atas, memasak di daun sampai menyebarkan lagi, itu dia berperan sekali di situ. Jadi untuk sebagai enzim ya, enzim. Tadi udah dijelaskan mengenai asam amino humat. Jadi ada satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan juga. Jadi apa manfaat dari vitamin B1 dan B6 untuk tanaman itu sendiri? Nah, ini mungkin bagi petani-petani yang sekarang agak baru ya teknologi ini. Nah, vitamin B1 itu lebih ke pembentukan akar. Jadi kalau tanaman itu akarnya lebih sehat, lebih banyak, itu akhirnya nanti penyerapan unsur hara akan lebih banyak. Di situ akhirnya akan meningkatkan metabolisme tanaman lebih bagus, Kedaya tahan tubuh ya, kedaya tahanan tanaman lebih maksimal. lebih kekuatannya lebih maksimal. Baik, kalau dari PT Wahana Bunikarsa Abadi Pak, ada produk yang bisa direkomendasikan untuk mensupport permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani tadi itu Pak, yang kita bahas. Baik Nuh. Untuk ini kami sudah mempersiapkan beberapa formulasi ya, yang diantaranya adalah evergreen asam humat, lalu ada evergreen asam amino,
lalu juga ada Biochem Biochem B1. B1, jadi seperti ini B1, lalu juga ada ini yang evergreen asam humat, juga ada evergreen asam amino. Lalu ada satu tambahan yaitu dalam bentuk bubuk Reader Egg. Reader Egg ini sebetulnya lebih condong dia untuk melengkapi supaya kinerja dari ketiga formulasi ini semakin maksimal. Untuk pemakaiannya memang sudah kita direkomendasikan bahwa produk ini bisa dicampur juga dengan menggunakan pestisida. Lalu memang yang lebih efektif itu single. Nah, kalau petani suruh single kan abot bisa ya. Ya, karena Pakaian tenaga biaya. harus double ya. Ya, nah itu bisa dicampur nih sama dengan pestisida. Demikian juga dengan yang lainnya. Jadi dengan produk-produk yang lain ini kita juga bisa untuk dicampur dengan pestisida dan aman. Dia tidak Jadi, mengalami satu proses penggumpalan. Asam amino sendiri kalau ke efek ke tanaman itu apa manfaatnya, Pak? Asam amino lebih condong dia untuk perbaikan di akar ya. Di akar, menghindari stres, lalu dia juga mendorong supaya tanaman ini lebih tahan terhadap Serangan penyakit juga. ya. Lebih Kalau penyakit kita- jelas ya, kalau hama enggak ya. Enggak. Kalau hama enggak. Digigit soalnya. Kalau yang asam humat, Pak, ini fungsinya kan ini evergreen asam humat. Ya, Peri. Gimana Peri? Kalau asam humat ini lebih condong ke perbaikan struktur tanah ya. Jadi ini boleh disemprot melalui spray atau kocor, tapi lebih dominan di kocor lebih. Dikocorkan ya. Iya. Nah, dia ini bisa untuk menggantikan posisi pupuk kandang ya. Kalau dalam posisi agak banyak gitu, kalau misalkan tanaman cabai sebelum tutup mulsa misalkan dikocor dulu pakai gembor ya, kalau bahasa sini apa ya, pakai gembor. Nah itu pakai asam humat ini, dia cenderung untuk mengembalikan struktur tanah supaya lebih baik sehingga pertumbuhan akar akan lebih bagus. Ya, Nah, jadi gitu. aplikasinya bisa campur dengan B1, Pak ya, kalau Bisa. tadi untuk ke akar. Karena B1 ini lebih condong ke untuk apa ya, pertumbuhan akar ya. Itu sebaiknya bareng sama asam humat dengan konsentrasi kalau Per liter. kalau kocor ini lebih baik agak tinggi nggak masalah ini. Dari 3 sampai 4 cc per liter. Per liter. Gitu. Apa Pak bedanya asam humat yang ada di Rider X ini dengan yang cair, Pak? Nah, kalau bedanya, kalau dalam yang evergreen ini kan murni dalam bentuk organik. Jadi di dalam ini juga ada mikroorganisme yang masih hidup, sehingga memperkaya untuk memperbaiki struktur tanahnya. Karena ada mikroorganismenya yang di dalam, ini tambahannya. Kalau Rider Egg yang bubukan ini untuk bisa, karena kandungannya itu ada kalsiumnya, jadi bisa untuk menaikkan pH juga. Aplikasinya bisa kocor atau Ini di lebih Pak, lebih dikocor Pak kalau yang Rider Egg ini. Jadi interval 10 hari atau 1 minggu untuk tanaman kecil misalkan. Potasium humat ya itu. Dia pakai Potasium humat plus kalsium dengan mes yang kecil banget, 6.000 ya. Oh, mesnya 6.000 ya? 6.000. Jadi sangat halus sekali. halus sekali. Nggak buntu kalau kita pakai Spray. spray, itu nggak buntu.
Itu kelebihannya di situ. Dan langsung bisa diterima oleh tanaman. Langsung bisa diserap ya, Serap, karena memang iya, mesnya sangat halus sekali ya. Tuh, seperti itu. Ya baik, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada banyak pembahasan yang lebih menarik.